Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak di pagi hari ini? Ya, di sini bertemu dengan Bapak kembali, Pak Sodik. Di sini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita belajar bahasa Indonesia di pagi hari ini, coba kalian siapkan dulu alat tulis serta buku tema 1, yaitu subtema 1. Nah, anak-anak, pada pembelajaran bahasa Indonesia ini nanti kita akan membahas materi yang pertama, yaitu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf. Nah, anak-anak, coba sambil kalian menyimak penjelasan Bapak, kalian perhatikan yang ada di foto slide tersebut. Ya, anak-anak, yang pertama kita akan membahas tentang gagasan pokok. Apa sih gagasan pokok itu? Ya, gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Nah, anak-anak, gagasan pokok ini bisa kalian lihat pada kalimat utama. Nah, kalimat utama ini biasanya terletak di bagian awal atau bagian akhir paragraf. Nah, kalimat utama, apa sih ciri-cirinya kalimat utama itu? Ya, anak-anak, biasanya kalau dalam suatu paragraf, nah kalian pastinya akan menemukan yang namanya kalimat utama. Nah, pasti ada ini kalimat utama dalam suatu paragraf. Nah, yang pertama ini ciri-cirinya adalah bersifat umum dari kalimat lainnya. Dan yang kedua, ini biasanya terletak di awal atau di akhir. Nah, berarti di awal atau di akhir. Nah, yang ketiga, biasanya kalimat utama ini dapat berdiri sendiri jika kalimat lain dihilangkan. Ini nanti akan berbanding terbalik dengan gagasan pendukung. Nah, sekarang kita bahas yang namanya gagasan pendukung. Apa sih gagasan pendukung itu? Ya, gagasan pendukung itu disebut juga dengan gagasan penjelas, yang fungsinya untuk menjelaskan gagasan pokok yang kita bahas di depan tadi. Nah, gagasan pendukung atau gagasan penjelas ini umumnya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat. Nah, kenapa kok lebih dari satu kalimat? Karena gagasan pendukung ini menjelaskan dari gagasan pokok tadi. Jadi, biar lebih jelas, maka akan dijelaskan menggunakan beberapa kalimat. Nah, kalimat yang mendukung kalimat yang mengandung gagasan penjelas ini disebut kalimat penjelas. Nah, apa sih ciri-cirinya dari kalimat penjelas ini? Nah, yang pertama itu bersifat khusus dari kalimat lainnya. Dan yang kedua, biasanya berupa contoh, berupa data maupun pernyataan-pernyataan lainnya. Dan yang ketiga, dalam satu paragraf itu terdiri atas beberapa kalimat, bisa 2 kalimat ataupun 3 kalimat. Nah, ini yang paling penting anak-anak. Yang keempat ini, ciri-ciri dari gagasan pendukung adalah tidak dapat berdiri sendiri. Apabila kalimat lain dihilangkan, maka kalimat tersebut akan sulit dipahami maksudnya. Ini berbanding terbalik dengan gagasan pokok tadi. Gagasan pokok itu apabila kalimat yang lain dihilangkan, maka gagasan pokok itu bisa berdiri sendiri. Apabila gagasan pendukung ini dihilangkan,
apabila kalimat yang lain itu maksudnya gagasan pokok. Apabila gagasan pokok itu dihilangkan, maka gagasan penjelas ini tidak dapat berdiri sendiri, atau bisa dikatakan tidak bisa dipahami maknanya. Ya anak-anak, coba kalian pahami teks atau paragraf yang ada di slide tersebut. Nah anak-anak, itu teks tersebut itu bisa kalian cari di buku tema kalian. Ya anak-anak, di situ ada beberapa paragraf. Nah di sini nanti kita akan membahas satu persatu tentang letak kalimat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah anak-anak, coba kalian lihat di paragraf pertama itu anak-anak. Nah di situ yang berjudul Tari Kipas Pakarena. Nah di sini bisa kita temukan bahwa kalimat atau gagasan utama itu terletak di awal paragraf. Ya, coba ini Bapak akan bacakan. Tari Kipas Pakarena merupakan ekspresi kesenian masyarakat Goa yang sering dipentaskan untuk mempromosikan pariwisata Sulawesi Selatan. Nah, di sini adalah gagasan utama atau gagasan pokok ya anak-anak. Nah, karena kenapa kok ini disebut gagasan utama? Karena ini merupakan kalimat yang bisa berdiri sendiri. Nah, misalnya kalimat yang lain itu dihilangkan, maka ini akan mudah dipahami atau bisa dipahami. Sedangkan kalimat yang lainnya itu, coba kamu baca. Dalam bahasa setempat, Pakarena berasal dari kata karena yang memiliki arti main. Nah, di sini adalah kalimat pendukung. Sedangkan kalimat pendukung yang lainnya adalah ini. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Nah, berarti di sini ada dua kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Gimana? Kalian masih bingung? Nah, coba kita bahas yang paragraf berikutnya ya. Nah, di situ coba kalian temukan di mana letak paragraf dari gagasan utamanya. Di mana coba? Ya, di situ ada di bagian awal paragraf ya anak-anak. Nah, di situ. Nah, di sini ada. Namun, menurut mitos, tarian Pakarena ini berawal dari kisah perpisahan antara penghuni Boting, Langi atau negeri Kayangan dengan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu. Nah, ini adalah gagasan utamanya. Nah, sedangkan kenapa kok ini gagasan utamanya? Ya, karena ini merupakan inti dari paragraf tersebut. Nah, berarti kalau inti, berarti itu bisa dikatakan adalah gagasan utamanya. Nah, sedangkan yang lainnya itu merupakan gagasan penjelas. Nah, gagasan penjelas ini pastinya menjelaskan gagasan utamanya tadi. Nah, ini bisa dibuktikan dengan beberapa kalimat yang ada di bawahnya itu. Nah, ini bisa dibaca ya. Konon sebelum berpisah, penghuni Boting, Langi sempat mengajarkan bagaimana cara menjalani hidup bercocok tanam, beternak, dan berburu kepada penghuni Lino melalui gerakan-gerakan badan dan kaki. Nah, di sini berarti kalimat ini adalah menjelaskan kalimat yang di atasnya tadi yang merupakan kalimat utama atau gagasan utama. Nah, coba kita bahas yang ketiga ya anak-anak. Nah, yang ketiga. Nah, di sini bisa kita jumpai lagi bahwa gagasan utamanya atau gagasan pokoknya berada di atas lagi, yaitu apa? Nah, di sini adalah ekspresi kelembutan akan banyak terlihat dalam gerakan tarian ini, mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat terhadap laki-laki pada umumnya, khususnya terhadap suami.
Nah, di sini adalah gagasan utamanya atau gagasan pokoknya, sedangkan yang lain itu adalah gagasan penjelasnya. Ini bisa dibuktikan bahwa dengan kata ini ya anak-anak. Tarian ini, nah tarian ini ya, tarian ini tadi kan berarti tarian Kipas Pakarena yang dijelaskan di paragraf ketiga ini tadi. Nah, itu berarti mengindikasikan bahwa mulai dari tarian ini sampai bawah itu adalah gagasan penjelas. Ya, anak-anak, selanjutnya kita akan bahas yang paragraf keempat ini anak-anak. Nah, di situ bisa kita jumpai lagi bahwa gagasan pokoknya juga berada di atas atau di awal. Tarian Kipas Pakarena memiliki aturan yang cukup unik, di mana penarinya tidak diperkenankan membuka matanya terlalu lebar, sementara gerakan kakinya tidak boleh diangkat terlalu tinggi. Nah, itu adalah gagasan pokoknya. Sedangkan yang lainnya diawali dengan tarian ini. Nah, tarian ini kan berarti ini tadi kan menjelaskan yang gagasan pokok tadi. Mulai dari tarian ini berarti itu menandakan adalah gagasan penjelasnya atau gagasan pendukungnya. Nah, anak-anak, bagaimana? Kalian sudah paham atau belum dari mengindikasikan atau membedakan antara gagasan pokok dengan gagasan pendukung? Nah, nanti apabila kalian masih belum paham dari penjelasan Bapak, bisa kalian tanyakan kepada Bapak melalui grup atau melalui pesan Wapri. Nah, anak-anak, agar kalian lebih paham lagi dan lebih mengerti lagi, kalian bisa mengerjakan satu paragraf yang ada di depan kalian ini. Nah, coba dari satu paragraf ini kamu cari gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya. Nah, nanti kalian tulis di buku tema, kamu beri judul Mapel Bahasa Indonesia. Nah, di situ nanti kamu kerjakan apa gagasan pokoknya dan yang mana gagasan penjelasnya. Ya anak-anak, cukup sekian penjelasan materi di pagi hari ini. Apabila ada yang belum memahami, silakan bisa ditanyakan kepada Bapak. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.